Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak-Bapak Simolaras yang telah menampilkan karawitannya. Yang kami hormati Bapak Lurah Desa Banyuraden, Bapak Sudarisman. Yang kami hormati Bapak Dukuh Kradenan Doangan, Bapak Sutarso. Yang kami hormati Bapak Ketua RW, Bapak Sarwana. Yang kami hormati pula Bapak Ketua RT 04, RT 05, dan RT 06. Yang kami hormati Ketua Panitia Malam Tirakatan 17 Agustus ke-79, Bapak Sarjono, Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, serta rekan-rekan Karang Taruna, Karya Muda Dusun Kradenan, dan Panitia Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 yang kami hormati. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada seluruh hadirin yang telah berkumpul di Balai RW 17 ini dalam acara Malam Tirakatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara Malam Tirakatan 17 Agustus pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan warga yang telah menghadiri Malam Tirakatan dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia ini dengan tema Nasional Nusantara Baru Indonesia Maju. Hadirin sekalian, perkenalkan saya Seo dan rekan saya Kirana. Izinkan kami menjadi pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada Malam Tirakatan HUT RI ke-79. Dengan susunan acara pada malam hari ini yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan lagu Perjuangan, laporan Ketua Panitia, pembacaan geguritan, sambutan Bapak Dukuh Kradenan Doangan, pembacaan puisi, menyanyikan lagu nasional oleh anak-anak, pembacaan puisi, pembagian hadiah lomba, potong tumpeng dan doa nasional, sarasehan, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang kami hormati, mari kita buka acara Malam Tirakatan ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Muslim, mari kita membaca basmalah bersama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Semoga acara Malam Tirakatan ini berjalan dengan lancar hingga akhir. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Kepada hadirin sekalian dimohon untuk berdiri.
Dilanjutkan lagu Perjuangan Indonesia Pusaka, Indonesia Jaya, dan Keradenan Istimewa oleh kelompok KUR Ibu-Ibu Dusun Keradenan.
marai kagul iki gayeng-gayenge ngene arep ngibing. Lagi penak-penake ya, Pak. Oh iya, apa dindek karo Mas Lah Dewa. iya. Iki Apa kae jenengane? to, Pak. Wong tuwa kok diheret-heret. Padha-padha ngeret-heret kae lho, cah ayu-ayu kae lho, Pak. Nah, bener. Aku arep ngeret iki ya kita wis sepuh banget ya. Ning ya isih jos. Wah. Aku rawani. Ora, iki ceritane piye iki? Ceritane iki piye iki? Aku Ceritane, kok didorong-dorong. Ambo aku mau ya mong ngerti-ngerti maju. Ngono kuwi aku yo kon ngapa aku yo ora ngerti. Lho jare sing nang kene iki sing isih gadis kok termasuk gandos iki. Gadis dhuwur. Ya wis, tapi aku mau ya weruh ana Pak Nano, ana Pak sapa kae sing Pak Wisnu apa Bu Wisnu to kae? Bude. Soalnya kae Laura ya, Pak. Bude Wisnu. Bude apa, Pak? Coba diaturi. Ngosek iki jane ana apa to iki? Wonge ana lho, sing tanggung jawab mbuh iki. Wonge ana. Endi iki? Ana suarane kok Kaya ana. rame-rame do nang kene iki do ngumpul-ngumpul nang kene iki ana apa? Ana apa? Iki mau jarene golek cahayu. Lah iki cahayu tekan kene lho. Oh ya nang kene iki paling ayu ya aku to ya. Ya ora. Nah, Iki Bude. Iki coba nek namanya aku jajar kene pantes ora? Pantes. Nek jajar kene pantes ora? Ora pantes. Ora pantes ya wis. Wis, Iki jane iki ana apa jane iki? sing ngerti jawabane undangan Nano. Dadi kene iki gaweane Nano. Nano, Wah, jangan kurang nanya. ajar Nano. Sik. Nano ki sapa? Nano yo bojomu kuwi. Oh. Wis. Bojomu iki pancen. Nano. Nano iki dito Nano iki nang ndi? Gol. Walah iki apa Nano iki kurang ajar banget karo Tapi kabehane. ora bengak-bengok ning kene ono Pak Dukuh bareng lho. Walah, Aku Pak Dukuh bareng lho. Dukuhe karo aku nomaku kok. Piye to? Ora mukrime. Oh, Wadake cak-cek sekarepmu kowe iki dhewe. ngapa bengok-bengok kowe? Kowe iki nggawe acara apa? Karepmu iki jane acara apa? Iki Ngomong nih. acara kanggo meringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lah kowe iki ora gaul. Lah wong aku wis gaul tengah mati. Aku ki nang jopo ki wis terkenal banget lho. Kowe iki wis ora gaul, tur ora digauli. Walah, jan gaul sekarepmu iki dhewe. Ah iya kowe iki. Sing mau ki lho nyanyiane ki lho ana istimewa. Iki- Kradenan istimewa sing istimewa ki apane? iki lho. Bapak-bapak sing istimewa kradenan ki apane coba? Tak Ora kandhani ngerti ta. Abang sing donga kowe ora ngerti Bung, kok. Tak kandhani rene. Rungokno sik to, Bung. Sing istimewa ki Tak rungokno kandhani. sik. Ya, Iki wes. sutradarane iki lho, Bung. No, nek ana apa-apa kowe iki metu wae. Ubiak-ubiuke kradenan kene iki, ngono lho. Loh, Namanya aku juga angger-angger geyol. iki lah ya sing penting ki pokoke udu duit. Wah. Udu duit wis bar to ya. Ora perkara duit iki perkara guyub rukune. Istimewane iki ora ana ning mejing, Oh, ora ana ning dowangan. ora Nabian ya ono. ora ono. Nabian Nang kradenan. Kowe ngerti istimewane Nang apa? kradenan to sing istimewa. Kowe ngerti istimewane apa? Lah ya kuwi mau Paduka, istimewane apa kradenan iki? Kowe ngerti ora istimewane? Paduka. Paduka ora pirsa ya ora melu latihan no. Sing ngerti Pak Nano. Kowe ngerti istimewane? Istimamane kuwi ya ya kowe. Ngerti ra? Aku diistimewake ki apa Loh, sing ning istimewa? ndi ku ora ono lho. Ya? Kowe metuwe super taksi do wedi lho. Oh iya. Kowe nek ra istimewa ora ono. Iya, Lan wis kowe iki Laura. karepmu. Aku mau kewan-kewanke ya ora apa-apa Ora. wis pokoke mau istimewa Kowe iki ora apa-apa. Kowe iki Laura, lanang ora, wedok ora. Ning nang kene kowe ditampa lho karo penduduk Aku kradenan. ditampa ora? Ah, kuwi ora istimewane. itu lho, Pak. Ra tetes lho iki. Ada senenge. Mulane nek ana apa-apa kuwi melu urun ya melu urun. Kerja bakti aja kaya aku keset. Wes, Pelit, saiki pelit. ora Iki pelit ki, rejekan. Pak. Lho Saiki ora rejekan piye? Aku tur rejekanu. Lah iki wong loro mesti padu. Ayo, Loh, Ben, ya, sik Ben. wong aku ki angger kerja bakti ya menek ondo. Wah. Angger aku menek ondo ki sing nang isorku bingung. Sik tahu Sing anu isan- Bu Yuli, sing Bu bingung Yuli ki Pak Min. Urusane Bu Yuli ngene iki. Kowe mingguan Iki Pak Min wis to bingung. iki. Siap, Karepe monggo piye ya. ya gawe ribut ya ributan. Lho iya Wani. Wes. Wis mumet aku mumet. Wis. Mbok yo do. Aku nek karo Bu Se, Yuli se, iki se, terus se. wedi aku. Mbok yo aja do rame. Nggih, Bu. Aja do padut
padudon. Nah, Ning gitu. kradenan kuwi kampung ora tau padudon. Yo. Nah. Iya wis, yuk. Yo. Ya. Yuk, mulai yuk. Salah. Oh, sik piye? Salah ya nek ngene iki mau berarti Ngedu kuwi. Mulai ya. Oh, salah. Ora. Oh, yo ora. Sik. Sik gila aku. Sik, iki salah. Piye Bu Ning niki? kradenan kuwi istimewane sak liyane ana abrakan kaya ngene iki. Nah. Ana abrakan. Laura. Bu. Meneh, Bu. Piye? Abrakan. Abrakan kaya ngene iki. Cemburu bojoku. Kowe iki ya dia bocah to? Aku mau ngubungi Reno turu bareng. Oh iki ya Ora jeblane ACDC iki. Iki istimewane apa? Ya. Ning kradenan Ya. kuwi, Mas, Ya. kuwi agama liya kuwi ditampa kanthi apik. Amin. Ya ora? Amin. Iya. Ana apa kae berkahan ning makam kae lho, Mas, Oh, apa kae anu. judule? Sadranan. Nyadran kuwi limang agama diparingi kesempatan dinggo ndonga Alhamdulillah. bareng. Kuwi istimewane. Iya, kuwi istimewa. Weh. Kaya ngene iki ya ditampa kok. Nah, Iya ampun. Sing abrakan kaya ngono wis ditompo. wes. Yo, saiki do guyub rukun meneh. Yeah. Bengi iki rak awake dhewe iki tirakatan. Tirakatan. Tirakatan apa syukuran to jane iki? Syukuran iki. Tirakatan apa syukuran jane iki? Duh, apa Syukuran wong nganggo madang. Oh iya. Wes. Iki kok nganggo maem to? Madang. Oh, meneh. Lah kuwi nang arepe kuwi. Tak kira mengurunan tok. Pun, wes. Yo saiki do Saiki do diteruske. Teruske. Iso aja do nganti lali ya gawane dhewe-dhewe tanggung jawabe dhewe-dhewe. Ning aku rong puas lho kerengan karo kowe iki. Aku puas ning kono karo aku kok keren. Iya, iso. Kok ning lapangan. Bar iki terus kene ya. Yuk teruske yuk. Yuk, musik. Musik. Yo. Asik. Yo ayo Rio. Kadang iki ketua panitiane kudu melu joget iki. Nah. Monggo, yang mau joget ayo. Nek ngono ki terus Pak Dukuy juga melu joget. Melu joget. Ye. Aku iso nganti tangane adu. Ayo Pak RB. Nah. Syukur asap. Monggo, Pak. RB wae. Syukur asap sange. Oke. Asik loh, piye ta? Oke. Asik. Malah kaya jalangkung. Istimewa. Pacar istimewa. Iya nih ya. Ada. Len joget di sing hot apa? Nah. Asik. Bagus nyanyi bagus. Wakut melu nari. Ayo bulake. Asik. Ije cici meneh. Bumi roto. Asik. Kabeh iso nyanyi radene istimewa. Pancen. Ayo bareng ya. Dusun kradenan bareng pancen. Istimewa. Asik. Pembacaan puisi. Coretan tanda akhir zaman.
nabi-nabi palsu bermunculan, guru-guru palsu berkoar-koar di atas mimbar. Semakin banyak manusia teriak Tuhan, pamerkan iman di sepanjang jalan, pamerkan harta haram bak pangeran, pamer tampilan bak orang hilang ingatan. Tapi di balik busana kebanggaan tersembunyi iblis durjana, perusak manusia dan alam semesta, pemimpin bangsa mabuk kekuasaan, penegak hukum doyan sogokan, wakil rakyat menipu rakyat, keserakahan dipertontonkan tanpa nurani, jabatan buat menumpuk kekayaan, tak peduli nasib bangsa dan negaranya. Kekejian tumbuh subur di mana-mana. Nyawa manusia cuma seharga buah kelapa. Tanda akhir zaman di depan mata. Di mana-mana orang teriak nama Tuhan, tapi kekejian semakin gegirisi. Tampilan bak malaikat terang, tapi perbuatan lebih kejam daripada setan. Kepalsuan tumbuh subur di mana-mana. Kekejian sembunyi di balik nama Tuhan. Keserakahan bukan alang kepalang. Manusia munafik ada di mana-mana. Sumber bencana di akhir zaman. Tanah akhir zaman semakin terang. Segala yang busuk muncul ke permukaan. Alam semesta melakukan penyibakan. Topeng-topeng kekejaman sudah terbuka. Tirai pembodohan sudah disingkapkan. Semua mata melihat dengan gamblang. Tak ada lagi yang dapat disembunyikan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Mau segera sadar atau tetap mabuk selamanya. Makhluk yang sekarat meregang kencang, tenaga terakhir berusaha bertahan. Tendang kiri, tendang kanan, cengkeram apa yang bisa dicengkeram, gigit apa yang dapat digigit, cakar apa yang bisa dicakar, meraung keras sebelum diam selamanya. Alam semesta sudah punya ketetapan, akhir zaman edan sudah ditentukan. Zaman pencerahan akan segera datang. Merdeka! 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 Acara yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yakni laporan Ketua Panitia kepada Bapak Sarjana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Dengan saning para punden, para bini sepuh, dalah sesepuh ingkang tuhu kinabekten, para ngalim, para ulama ingkang tansah mastuti dhateng bebayaning kautamen, para pangemban-pangembating praja
satyani negari ingkang tansah dados pandom panjenengan kawula dasih ingkang pantes tinulat sinudarsana ing ngarsanipun Bapak Dukuh ingkang kula hormati Bapak Subiyatno PLT Dukuh Kradenan Ruangan, Bapak Sarwono soho Bapak Rois lan bapak-bapak sanesipun ingkang tansah kula hormati, ibu-ibu PKK, Karang Taruna, deka anak-anakku sekalian yang kula tresnani. Langkung rumiyin monggo kita dherekaken puja-puji syukur wonten ngaso dalem Allah Subhanahu wa taala ing titi dalu punika kita tansih pinaringan rahmat saha nikmat arupi karajaan katentreman saha kasarasan. Saengga wekdal menika kita sami-sami makempal manunggal menika papan kagem ngadani menika tirakatan kagem mengeti dinten kamardikan ingkang kaping 79. Kita aturaken matur nuwun sanget dumateng bapak-bapak sedaya saha ibu-ibu ingkang kersa rawuh wonten papan punika minangkani undangan kawula selaku wakil panitia. Kita ngaturaken agunging matur nuwun. Kita ugi matur nuwun sanget dumateng bapak-bapak sedaya ingkang sampun berperan serta wontenipun donasi sebagai donasi lan bapak ibu sedaya ingkang sampun maringaken sedaya tenaga biaya saha pemikiran kagem terlaksananipun acara ing dalu punika. Kita saestu nyuwun pangapunten mbok bilih anggen kita ngadani acara dalu punika wonten kekirangan saha kekilapan. Saestu kula nyuwun pangapunten sedaya sampun dipun diupayakaken supados boten nguciwani sedaya pihak. Ananging kita minangka tiyang limrah, tiyang kirang sampurna, saestu kula nyuwun pangapunten. Ing pungkasan kita dipeling dumateng Bapak sedaya, kita ngadani acara pengetan dinten kamardikan secara rutin menika mbetahaken biaya ingkang boten sekedhik. Ananging menawi kita boten wonten pengaruhipun dumateng mental kita, dumateng kepedulian kita, dumateng kampung kita, saestu menika boten enten ginanipun sukses botenipun menika dipun tingali setunggal tahun ke depan. Menawi kahanan kradenan saya sae, saestu berarti pengetan dinten kamardikan ing dalu punika kula anggap sukses, awis sampun berpengaruh terhadap mental so pemikiran ingkang langkung sae logi langkung berpemikiran lebih maju. Kula kinten cekap semanten saking kula enten kirang lapuk lengkap utawi kirang jangkep. Saestu nyuwun pangapunten kula namung tiyah limrah mboten ingkang sampurna. Pramila kita pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat adalah pembacaan geguritan oleh Bapak Budi Pramono diiringi karawitan Simolaras. Kepada Bapak Budi disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia durung mardika. Pranyata bangsa Indonesia durung mardika. Isih kudu lumampah ana ingkang ora bisa den selaki. Mula kanggo nggayuh kuwi, ayo bareng nyawiji manunggaling tekad
kamulyan jati. Bangsa Indonesia durung mardika. Nadyan bangsa wis ngupaya ninggal warisaning bangsa yaiku Pancasila kang jumbuh karo budaya lan guyub rukuning kawula kanggo paugraning negara lan bangsa Indonesia. Ananging kabeh mau pancen ora gampang den dilakoni. Bangsa Indonesia durung mardika. Bangsa iki isih kajajah marang rakusing panguwasa. Kang diumpamake kaya ngemut gula krasa legi. Anamung yen ora ditampik bakal diuntal sak karunge. Ananging kowe aku kabeh wae iso apa? Isane ya mung gersula ora duwe daya. Bung Karno nate ngendika senadyan digempur aja ajur kudu gumregah gagah. Digempur ajur gumregah gagah. Digempur ajur gumregah gagah. Bangsa Indonesia durung mardika. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budi yang telah membacakan puisi dan Simolaras yang telah mengiringi pembacaan puisi. Acara selanjutnya ialah sambutan kepada Bapak Duku PLT Kradenan Doangan kepada Bapak Subiatno. Disilahkan. Liyane ringane saka kene aku saka kono. Wis sampake Solo. Nggih, istimewanya Kradenan itu salah satunya ini. Gawe aku kemerungsung. Jare setengah songong pengen sambutan terus pareng pamit. Oke. Tekan jam 09.00. Wonten ngasanipun para pepunden, para sepuh-sepuh ingkang kasepuhaken, ingkang mastuti ing pepuyaning kautaman, ingkang tuhu kawula pepundi ing tau kula bekteni. Wonten ngasanipun para ngalim, para ulama, Bapak Kyai ingkang kita takzimi, wonten ngasanipun rohaniawan soho pamongkapitayan ingkang tuhu luhuring budi minangka pituduh kiblating panembah sangyaning para nayaka agung noninggih panjenenganipun Bapak RT, Bapak RW, sedaya mboten katalopen tokoh masyarakat, ugi Bapak kaum rois wonten ing tlatah Kradenan mriki saha anak-anakku Karang Taruna sumrambah anak-anak ingkang alit-alit ingkang tuhu kawula tresnani. Saderengipun matur kula rumaos bombong, rumaos bangga dengan peringatan Hari Kemerdekaan yang diselenggarakan warga RW 16 Kradenan ini dengan acara yang semeriah ini, dan mudah-mudahan dapat memaknai apa itu peringatan atau malam tirakatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Wonten ngarsanipun para pepunden, para sepuh dan semua hadirin, perkenankan kami membacakan sambutan Bupati Sleman. Sambutan Bupati Sleman pada acara Malam Tirakatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 tanggal 16 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Seluruh warga Sleman yang saya cintai, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang tiada hentinya melimpahkan karunia dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat melaksanakan tirakatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Malam tirakatan menjadi salah satu tradisi perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang digelar oleh masyarakat. Tirakatan merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat kemerdekaan yang telah kita jalani selama 79 tahun. Tirakat juga merupakan media perenungan atas nilai semangat perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan kita, sehingga ketika berjuang membebaskan negara kita dari belenggu penjajahan. Malam tirakatan bukan sekedar tradisi, melainkan sebuah refleksi atas perjuangan panjang bangsa Indonesia. Pada malam tirakatan ini saya mengajak seluruh warga Sleman untuk meneladani semangat para pejuang yang berjuang tanpa pamrih untuk bangsa dan negara. Marilah kita berikan kemampuan terbaik yang kita miliki sesuai dengan profesi dan keahlian yang kita miliki untuk kemajuan bangsa dan negara. Sebagai bentuk rasa syukur, marilah dengan ikhlas kita mendoakan para pahlawan, pejuang bangsa yang telah memberi dharma bakti, baik berupa harta, jiwa maupun raga, untuk berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah. Doa yang kita panjatkan merupakan salah satu wujud penghormatan dan rasa terima kasih kita atas perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kita. Warga Sleman yang saya banggakan, peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia ini seyogyanya kita gunakan sebagai momentum untuk melakukan introspeksi dan refleksi diri, merenungkan apa yang telah kita perbuat untuk membangun Kabupaten Sleman, mengingat tanpa peran aktif dan dukungan dari seluruh warganya, maka pembangunan di Sleman tentu tidak akan dapat dilakukan dengan optimal. Sumbangsih yang diberikan baik sebagai profesional maupun sebagai bagian tatanan sosial masyarakat yang akan menjadi kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan Kabupaten Sleman ke depannya. Untuk itu, tidak henti-hentinya saya mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi, menyatukan langkah untuk sesarengan membangun Sleman dan meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan tema peringatan kemerdekaan tahun 2024 malam ini, yaitu Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema tersebut sebagai harapan
bahwa bangsa Indonesia harus senantiasa berjuang untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Momentum hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, saya harapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita serta untuk mempererat kerukunan, persatuan dan kesatuan di antara seluruh masyarakat Sleman. Hendaknya keberagaman yang ada di Sleman ini menjadi representasi Sleman sebagai bagian elemen pemersatu bangsa. Terlebih lagi pada bulan November mendatang kita akan melakukan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Saya harapkan kepada masyarakat Sleman tetap mengutamakan persatuan dan kerukunan sekalipun berbeda pilihan. Sukses pelaksanaan pilkada tahun 2024 adalah sukses kita semua. Pilkada yang kita laksanakan ini lebih dari sekedar olah politik, namun juga merupakan olah budaya untuk meningkatkan budaya demokrasi agar dapat tumbuh subur dan kuat mengakar menjadi budaya masyarakat itu sendiri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan meridhoi setiap upaya dan langkah kita dalam mewujudkan Sleman yang sejahtera untuk Indonesia maju. Dirgahayu Indonesia merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Sleman 16 Agustus 2024. Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo. Demikian sambutan Bapak Tugu Kradenan Doangan. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Acara yang selanjutnya yakni pembacaan puisi oleh Ibu Yurita diiringi karawitan Simolaras. Kepada Ibu Yurita kami silahkan. Merdeka atau mati. Ternyata belum merdeka dan tidak mati. Menyuarakan merdeka memang tidak seberat memikul beban hidup ini, beban yang kamu tinggalkan. Wahai para penguasa negeri Konoha, janganlah kau hambur-hamburkan uang hanya untuk memenuhi ambisimu. Kau buat rumah baru, kau tinggalkan rumah lama. Tetapi tak kau sadari rumah baru itu penuh dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Oh negeriku, negeri yang telah dipertahankan oleh para pejuang, diraih dengan pengorbanan. Kau selimuti dengan jiwa ragamu agar kelak bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Kau beri minum dengan darah perjuanganmu agar bisa dilanjutkan oleh anak cucu kita. Namun kini semua telah tersapu oleh kekuasaan yang berdebu. Terima kasih kepada Ibu Yurita dan Simolaras yang telah mengirimi pembacaan puisi dengan sangat indah. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila Hari Merdeka
Berkibarlah benderaku dan bagimu negeri yang akan dibawakan oleh anak-anak dusun Kradenan.
Bapak Ibu warga Kradenan yang kami banggakan, lagu terakhir Bagimu Negeri, mari kami mohon Bapak Ibu ikut berdiri dan ikut menyanyikan dan bergerak bersama anak-anak. Kita menyanyikan Bagimu Negeri bersama-sama dengan gerakan nanti yang akan dipimpin oleh anak-anak. Ini untuk menguatkan rasa nasionalisme kita. Terima kasih, monggo. Setelah ini tidak kondur dulu karena masih ada sarasehan ya. Dan tentunya ada pemotongan tumpeng. Terima kasih kepada anak-anak Dusun Kradenan yang telah menyanyikan lagu nasional. Acara yang selanjutnya yakni pembaca puisi oleh Bapak Sarjono diiringi karawitan Simolaras kepada Bapak Sarjono. Kami silakan. Nama tak terukir, buah karya warga Kradenan. Jerit si kecil mengiang, mata berkaca pilu. Tak kuat berderai air mata, langkah tetap tegak menggebrak. Demi Ibu Pertiwi, aku habiskan nafasku, ku cepatkan lariku, maju. Desing mesiu berhamburan, nyawa sebagai taruhan, darah mengalir terabaikan. Maju, tembak, dor. Satu citaku Indonesia merdeka. Oh bumi pertiwi, halalkanlah darahku membasuh mukamu sampai titik darah penghabisan. Ikhlas, ikhlas,
meskipun namaku tak terukir. Merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarjono dan Simularas yang telah mengiringi pembacaan puisi. Luar biasa sekali ya Bapak Sarjono tadi. Acara selanjutnya adalah potong tumpeng oleh Bapak Jailani, diserahkan kepada Ketua Karang Taruna atau mewakili dilanjutkan doa nasional yang akan dipimpin oleh Bapak Wagiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nafsun ala murudin wadin. Assalatu wassalamu ala amil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Wonten ngarsanipun bapak-bapak, ibu-ibu, wonten ing wekdal menika kawula ingkang supados nderekaken inggih menika doa peringatan hari ulang tahun yang ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2024. Pramila saking menika semoga dumateng para bapak ibu sedaya kasuwun inggih menika tadah donga utawi napa nggih tanda asta ingkang supados menapa ingkang kita suwun wonten Gusti Allah donga menika dipun ijabahi. Wabilih makaten saking kula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, dengan penuh kerendahan hati kami seluruh bangsa Indonesia memanjatkan syukur kehadirat-Mu atas berkat rahmat-Mu. Pada hari ini kami seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Berikanlah kami kedewasaan kehidupan berpolitik dan berdemokrasi. Mudahkanlah kami dalam bekerja dan menumbuhkan budaya kerja dalam percepatan pembangunan nasional agar tercipta bangsa yang mandiri, bersatu, aman, adil, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, di hari-hari ini kami menghadapi beragam ujian berat, mulai dari alam yang kurang bersahabat, musim yang tidak menentu, sebagian harga kebutuhan pokok yang masih tinggi, ekonomi yang belum pulih. Berikanlah kami kedewasaan kehidupan berpolitik dan berdemokrasi. Mudahkanlah kami dalam bekerja dan menumbuhkan budaya kerja dalam percepatan pembangunan nasional agar tercipta bangsa yang mandiri, bersatu, aman, adil, dan sejahtera. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, masih jauh perjalanan sejarah bangsa kami, karenanya hindarlah bangsa dan negara kami dari mara bahaya, fitnah antar suku, agama, ras, dan antar golongan yang dapat memecah belah kesatuan bangsa. Memantapkanlah tekad kami untuk membangun bangsa dan negara kami dengan kerja nyata, agar menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah Tuhan yang Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan dan perpecahan. Limpahkanlah karunia-Mu, baik yang datang dari langit maupun yang dari bumi. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, juga dosa para pahlawan pejuang kami. Terimalah amal perjuangan mereka, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kabulkanlah permohonan dan doa kami, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Bilih mekaten anggen kita ndherekaken doa menika.
wonten kalebet saestu kula nyuwun pangapunten ketan bulan widaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sarasehan terkait hikmah tirakatan yang akan dipandu moderator istimewa kita yakni Bapak Novi dan pembicara yang tidak kalah keren Bapak Agus dan Bapak Ibnu. Kepada Bapak Novi, Bapak Agus dan Bapak Ibnu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri sing dawa pengajian ngerti ya aku santri jangan puji Tuhan kenapa nggih saking dalu Bapak Ibu sedaya adik-adik Karang Taruna nek biasane iki nek aku metu ki iringane gending apa gending gojekan iki metu iringane wong do resik-resik kloso asem kok resikone acara kari dhewe ngene iki. Ambane ngelus-ngelus kok mbok ngelus bojoku. Nggih menika nggih Pak Bu nggih menika santai mawon iki jenenge sarasan yang penting kita bisa mengambil makna sebuah kemerdekaan dan bisa mengerti akan perjuangan para pahlawan kita yang telah memperjuangkan untuk kemerdekaan bagi semua anak putu dan sak turunannya ya. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh presenter dari Jakarta yang saya panggil dan dapat bantuan donatur dari Pak Maroto karena memang nggak ada dana untuk presenter dari Jakarta. Danane entek. Jangan diturah. Kita panggil Mas Bagas. Mas Bagas. Ini Mas Bagas. Ngancane aku Mas. Ayo, padha bro sambatan yang cuma ngene Mas. Wong sing sepuh-sepuh dewani anu kok kowe ra wani. Kene. Kene kemamun maju kok maju bareng kok isen-isen bareng. Senani pengurus ya senani bareng kene. Bojomu ora Dewi bojomu ndi? Pokoknya sing presenter bengi iki sing digoleki sing bojone jenenge Dewi, nek Dewi ra entuk. Ribon Mas Novi. Niki Mas Bagas, kita sebagai ya pemuda, aku mungkin yang tengah-tengah antara pemuda dan orang tua, kita ingin tahu mungkin seberapa gigihnya para pejuang kita tuh untuk memerdekakan negeri ini selama 79 tahun sudah merdeka. Nah ini biar kita semuanya tahu, mungkin kita bisa memanggil narasumber kita, yang satu dari sesepuh, yang satu dari kalangan milenial. Ora usah difoto engko nang omah wae. Iki aku ra kon ngomong kok mung kon ngancani tok kok. Ngundang sapa sing anu. Baik, untuk present narasumber yang akan kita hadirkan. Sinten Mas Novi? Menika wonten panjenenganipun Bapak Agus Sartono. Oke. Saha Bapak Ibnu Rosyadi. Nggih kasuwun supados tindak wonten ngajeng menika. Ora apa-apa Mas. Sing nonton wis entek, sing penting sesuk disiarke ning YouTube. Oh. Kayak kan di syuting wis ya. Pak Ibnu, Pak Agus wonten nginggil sebagai narasumber. Maka nah mengke ben dok ketok mengke. Niki Pak Ibnu nggih. Lho areng ndi? Monggo. Sikilku sabuh Aku wingi melu olimpiade lomba mindah gelas saka gudang kepleset. Gayane. Anale ndongak kelek katanya. Soale ra pamit kowe. Ya sugeng dalu Pak Agus, sugeng dalu Pak Ibnu. Wah. Nggih, sugeng dalu. Kurang ngene Pak Agus ya Mas. Sugeng dalu Mas Novi, sugeng dalu Bapak Ibu. Warga sedaya. Pak Agus sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat Mas Novi. Kula sing mboten sikile siapa. Nggih, niku korban kerja bakti namanya. Wah, kalau di kampung tuh nggak masalah. Saya di kampung apapun akan saya berikan. Contohnya? Gede-gelik nang ngarep gudang iki lho. Pak Ibnu, selamat malam. Nggih, selamat malam Pak Novi. Nggih. Mas Bagas, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Agus. Loh kok aku sih aku ora dikai tag iki. Ini langsung aja biar enggak terlalu lama, ben kabeh santai karo sambil resik-resik ora apa-apa, monggo.
Yang penting ini kita bisa mengetahui nanti apakah perjuangan ini kita sesuaikan antara perjuangan zaman dulu dengan perjuangan setelah kemerdekaan. Nah, ini hubungannya dengan beliau Pak Agus yang seorang apa itu? Orang anak pensiunan kata anu ya, orang anak ya pensiunan gak anak apa ya? DO ya orang anak ya Pak ya. Apa tanda ekstra tugasnya apa jenenge? Laskar tak berguna. Laskar tak berguna. Laskar tak berguna. Pernah berjuang juga beliau, Mas. Iya, makanya itu. Kemerdekaan. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Ya. Ini untuk rasa dari seorang pejuang ketika berjuang seperti kata berjuang mengusir penjajah zaman dulu dan sekarang kemarin Pak Agus juga apa toh rasanya ambil berjuang untuk kemerdekaan, sekarang Pak Agus berjuang untuk mendapatkan Bu Agus kok gitu kleru li ngomong. Dengan perjuangan zaman sekarang gimana Pak? Kan Pak Agus pernah bertugas di Timur. Itu mungkin Pak Agus banyak perkiraan, wah ternyata saiki abote kang ini somene zaman biyen piye? Biyen ki senjatane ora lengkap kaya saiki. Makanya biyen ana mungsuh liwat. Kuwi Indonesia persiapannya paling suwi. Soalnya begitu ana kabar Gauk muni, jare Simbah lho ki. Lonjo teko kuwi Simbah ki sedo ngethoki pring sike. Ngethoki pring juga bambu runcing ngono kuwi. Nah, sekarang tinggal ngongkang langsung bablas. Nah, gimana Pak Agus untuk persamaan perasaan antara pejuang zaman dulu dan saat ini Pak Agus? Apa yang bisa disampaikan kepada generasi kita? Nah, betul. Terima kasih Mas Novi. Jawabannya nanti. Sekarang? Karena tadi saya melihat ada yang membaca puisi, ada yang geguritan. Izinkan saya juga untuk mengawali dengan geguritan. Sumonggo. Oke. Simolara siap untuk mengiringi Pak Agus geguritan? Ibu Pertiwi. Kayak sing nabuh wis tekan kono kae. Wis bali. Ibu Pertiwi. Pak Sinta wis bali. Anggitanipun Ki Nano Asmarandono. Ibu Pertiwi. Ibu kang ngandhut puluwetu ing donya iki. Saiki lagi keloro-loro disikara dening manungsa. Wetenge diodel-odel, isine dirayah dening wong sing rumangsa bisa aweh dalaning surga. Oh Ibu Pertiwi, saiki sliramu nangis gugup, ora ana sing ndingklep, nanging panyuwunku sliramu aja nesu. Sanadyan aku ngerti yen sliramu lagi lesu. Ibuku, Ibu Pertiwi, kang paring boga lan bondo donya, nanging manungsa kang tan trima merga rumangsa kuwasa. Ben besuke lepas ing rubeda antuk apura. Oh Ibu Pertiwi. Demikian Mas Novi, etok-etoknya geguritan. Tepuk tangan dong untuk Pak Agus. Luar biasa. Terima kasih Mas Novi. Selanjutnya sesuai dengan apa yang tadi disampaikan Mas Novi, bersifat pertanyaan saya untuk menyampaikan tentang suasana kebatinan. Tentunya gitu dihadapkan dengan saya pernah menjadi seorang tentara gitu ya tadi.
tidak banyak yang saya bisa sampaikan di hadapan para audien yang sungguh luar biasa ini, karena sebetulnya masih banyak sesepuh pelaku yang ketika itu mengalami suatu peristiwa itu. Tetapi karena tadi Mas Novi menanyakan tentang pengalaman saya, ya saya akan sampaikan. Jadi saya membayangkan suasana kebatinan sebagai seorang pejuang ketika itu dihadapkan dengan suasana musuh, pergerakan musuh, tekanan musuh, dan tentara-tentara pejuang dulu untuk menggapai suatu kemerdekaan. Lah itu saya sebenarnya tidak bisa merasakan hal itu, hanya melalui doa semoga arwah beliau diterima di sisinya. Nah, terkait dengan saya Mas Novi, memang saya pernah ada pengalaman sedikit penugasan di daerah operasi Timur Timur. Dokter apa tentara, Pak? Saya sebagai seorang prajurit operasi Seroja. Oh, tak kira operasi sesar, operasi seroja. Operasi Seroja. Seroja. Penugasan seorang tentara ke daerah operasi namanya Timur Timur. Seroja itu singkatan atau memang apa seperti apa Pak? Seroja singkatan atau seperti apa, katakanlah semacam nama-nama operasi biasa gitu? Nama, suatu nama. Oh, saya kira kehormatan operasi Seroja. Oh, ngaten. Gelar. Nah, begini Mas Novi. Tentunya saya juga sama dengan Mas Novi, Mas Bagas dan Bapak Ibu semuanya bahwa ketika kita ada suatu perpisahan dengan keluarga, tentu yang pertama rindu. Kemudian di balik itu semua, penugasan ini mestinya mengandung suatu konsekuensi. Penugasan perang kalau tidak selamat ya selesai atau mati. Wah, sama nih. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya ditugaskan. Kebetulan 2 kali saya di sana ya. Ada tugas operasi ke Timur Timur 2 kali dan alhamdulillah, puji Tuhan, saya kembali dengan selamat. Nah, hal mana yang terkait dengan pengalaman saya sebenarnya tidak begitu banyak, tetapi ini saya mengajak kepada generasi muda, anak-anak cucu kita agar mari tetap kita jaga persatuan, kesatuan untuk mengisi kemerdekaan. Mungkin saya tidak perlu bercerita tentang pengalaman karena ya pengalaman tidak begitu banyak. Begitu Mas Novi. Matur nuwun. Nih untuk ibu-ibu ini mohon diperhatikan, beliau ini Pak Agus tuh dulu bertugas tuh isinya hanya ingin pulang dengan selamat, kumpul dengan keluarga. Jadi nek teko iki berarti yang penting selamat. Piye Pak kabare selamat? Nah aku penugasan Bali endi amplope ngono. Nek rana kan tambah ngono iki. Itu juga berjuang buat keluarga Mas Novi. Loh, ayah aku memang berjuang kan gitu, misal datang ngene amplope endi ya. Aku sing kok begitu dikeke ya saya tekan meneh. Aku semene ngono barang. Nah, soalnya sok tok delik ki, ora tok keke kabeh. Wis sok tak bandem sandal kosan kene. Aku ya melu-melu bojomu lho, Mbak Sung. Loh, saya gurune kae lho, gurune iki aku. Tenan, aku tuh kalau bertugas ning kono wis nyambut gawe kesel-kesel karo sapa ya Ben? Cici, Mas iki jatahmu ya. Anu Vi, ya kowe iki nyambut gawe ya aja keke bojomu kabeh. Wong nyambute kudune paling ora iki bojomu 100%, kowe sing 70% ngono kuwi. Iki ajar-ajarane iki omku iki aku. Makanya aku nek sok ndeloyo iki mek karo omku aku nek kumpul karo ya tok Om. Itu namanya kreatif Mas Novi. Jadi sebetulnya tugas kita sekarang tuh sama dengan para pejuang. Aku yang ngono ta kok ya, ayo. Kita berjuang juga buat keluarga, buat keluargamu piro? Siji sing ayo sisi apa ayo? Iki di video call iki lho. Ose, wah, ose. Artinya gini,
perjuangan itu untuk menghasilkan suatu kebahagiaan. Kayak Pak Agus ini benar ditugaskan bisa pulang ya bersyukur, bisa kumpul dengan keluarga. Apalagi 2 kali nggih Pak nggih di tempat yang konflik. Iya. Iya nggih Pak Agus. Makanya kan intinya sing nang omah ki ndongake. Ya toh. Semoga selamat sampai nang omah. Aku sing omah ki nang ndongake aku nang omah. Ngono wae. Sama kita dalam mengisi, apalagi kita udah merdeka, lebih enak lagi. Harus terima kasih kepada para pejuang-pejuang yang mendapatkan kemerdekaan itu. Kita tinggal mengisi Mas Novi sebagai generasi penerus. Aku nanya jawab merdeka nang nomor aku orang merdeka aku ki. Makanya kayak Oke, terima kasih Pak Agus. Sedikit pengalaman mungkin bisa berpengalaman untuk Karang Taruna. Ini adalah kita butuh perjuangan untuk mendapatkan suatu kemerdekaan, baik kemerdekaan secara moral maupun material. Baik, terima kasih Mas Novi. Selanjutnya kita yang lebih ke condong ke milenial. Nah, ini untuk Pak Ibnu Rosadi. Siap. Ini gini Pak, ini hubungannya dengan tema yang sudah ditulis ini Pak nggih. Indonesia Nusantara Baru, Indonesia Maju. Nah, ini. Dan subtemanya harus di ini juga. Nah, warga bersatu, keradenan maju. Ini makanya kan ini sebenarnya kita mengadakan tema tirakatan di desa, namun dekornya dekor rasa IKN ya. Benar nggih? Apalagi hanya keradenan KTS yang dihadiri Pak Presiden nggih. Selamat malam Pak. Pak. Lho piye ta bener ora? Pak Presiden bukan? Iya, sekarang. Bener ora? Iya. Ngono lho, makasih Bos. Nah ini Pak Ibnu. Ini dengan tema Nusantara Maju dan Desa Maju, ini untuk bisa membuat Nusantara yang baru dan menjadi Indonesia Maju. Ini kira-kira karakter yang apakah yang bisa mencapai tujuan itu Pak? Karakter manusia apa yang harus kita persiapkan untuk bisa mencapai Nusantara Baru Indonesia Maju? Wah ini tes ini ya. Abot ya. Abot. Rasa sing abot. Gendeng mawon sisi tambah si piro Pak? Aku kayak abot sambat tak sing ngene. Nggih, monggo. Jenengan soalnya berarti ini membahas tentang manusia nggih Pak. Manusia kemudian dikaitkan dengan Indonesia Maju. Artinya kita lihat dulu manusia di Indonesia itu berapa Pak? Niki menjak Suloyo nek iki. Lah kok kon ngentong menungso ning Indonesia kok aku dadak mubeng ning Indonesia Pak. Aku metu sithik wis dilirik bojoku ora bali pirang dina ya. 281. Nah gini ngerti kok tekon lho iki piye to iki? Biar bisa dialog ini. Oh, ya, berapa 281 juta. Oh, nggih. Saat ini ya Pak ya. Berarti kathah mboten niku. Kali dibanding kali pundi? Kali sak donya nomor pinten niku? Berarti nggih sithik ketane sak donya. Nomor 2, kalau enggak nomor 3 ya Pak ya. Nomor 4 saniki. 4. Oh, 4. Pertama India. Oh, nggih. Kemudian kaping kalih itu Cina. Kemudian yang ketiga Amerika Serikat. Nah, ini penyebabnya kok banyak itu karena kita malah ono KB iki malah akeh. KB iki kakean bocah tadi ya. Nah, monggo. Ini sebenarnya banyak itu menjadi masalah atau menjadi keuntungan. Nah, bisa menjadi 2 ya Pak ya. Bisa menjadi 2. 2 mata yang. Nah, kemudian ada istilah bonus demografi. Nah, apa Pak? Bonus demografi. Ngerti ora kowe demografi? Demografi itu sigur ki tentang kependudukan. Tentang kependudukan. Aja padake penyiar radio to. Kan iku sok nang TV e. Padake penyiar radio nang pojok dhewe. Kowe penyiar radio apa? Ke penyiar radio apa sing tunggu wet to kowe iki? Ya tak sak-sak ya dadi. Golekno dasar putih nek ngono ada dicacil ngono. Jadi demografi. Iki nek nggon film horor ora sundul bolong saiki. Sundul buntet ta. Monggo, lanjut. Siap. Jadi sekarang itu Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Demografi itu hubungannya dengan kependudukan. Artinya berarti kependudukan. Artinya kita akan mendapatkan keuntungan dari penduduk itu. Jadi jumlahnya banyak di usia produktif. Jadi yang dimaksud dengan bonus demografi itu penduduk produktif lebih banyak daripada yang non produktif. Nah, itu hitungan statistiknya adalah dari umur usia produktif. Mumet ra kowe. Ora yo bocah cerdas. Nah, tapi ini bisa jadi tidak terwujud kalau manusianya tidak produktif. Nah, kaya to. Nah, itu. Remehke.
Aku karo bojoku siji yo, ya karo kuwi tok, Deng. Ya karo kuwi produksi aku. Sing wingi ya? Nah ini tadi balik lagi ke karakter manusianya. Jadi agar kemudian kita bisa menggapai bonus demografi tadi, biar Indonesia maju kan gitu ya. Jadi agar bisa seperti itu, maka ada karakter tadi yang ditanyakan oleh Pak Novi, yaitu bagaimana karakter yang bisa mendukung itu. Sebenarnya kalau simpulan sederhananya ada dua, Pak. Jadi karakter manusia itu ada yang karakter merdeka. Jadi merdeka bisa menentukan tujuannya, kemudian ikut andil di dalam pembangunan kalau dalam skup yang skup negara. Kalau skup dunia berarti ikut berperan di dalam dunia, artinya ya ramai ngerusui dunia tetapi bisa menyelamatkan dunia. Yang kedua adalah karakter ini yang kemudian kebalikannya, seperti umpluk, melu-melu wae, viral gitu. Jadi viral, lagi viral apa Pak nih sekarang? Sekarang tuh lagi viral lagi apa sing viral lagi sing Vindavan ki lho sing joget nganggo jungkel dasi barang ki lho. Nah, yang ikut-ikutan seperti itu sebenarnya nanti kurang produktif akhirnya. Jadi hanya ikut-ikutan saja, tidak punya tujuan yang jelas. Gitu. Yang penting itu tadi bahwa manusia berkualitas tadi adalah punya kemerdekaan dalam menentukan tujuan, kemudian tahu untuk menuju tujuan dan menjalankan untuk menuju tujuan. Wis mumet tambah mumet gue. Wah ngece maksudnya ada ojo nganti melu-melu nek ora menghasilkan. Kita harus bisa mandiri tapi yang menghasilkan. Ngoten nggih Pak nggih. Padake cah EO lele. Cah EO bayarnya dorong mudhun karyawane kok le. Lho, makane merdeka kuwi perlu aja menen nang jaba. Aku ki turu ora merdeka ya, Gas. Oke. Turu diatur ya aku nane. Ayo miring. Apa nek mulih ngorok lu. Itu tadi kan untuk skup yang luas ya Pak ya, makro. Kalau kita mungkin lebih spesifik, kita karena di apa yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk memajukan yang lebih konkret saja khususnya di dusun kita. Itu saja dulu Pak mungkin ya bisa disampaikan kepada. Jadi itu kan lebih makro, sing mikir ben wong gede-gede kuwi. Kita ikar katanya Bu Sri Kustini kita ikar. Besok pilkada serentak. Ya, mungkin itu. Mungkin nanti di sini juga ada para sesepuh apa yang bisa kita lakukan mengisi kemerdekaan, khususnya yang skup kecil aja untuk skup kecil njuk nang ndrai skup. Skup. Ngopo kan tengok. Aja wedi apa. Wit gedangan nang kono nang sepenghuni nang kene. Ya, mungkin bisa disampaikan. Menambahkan. Monggo Pak Agus. Mas Bagas tadi, apa yang bisa dilakukan? Iya. Artinya kemerdekaan yang telah kita terima, yang telah diwariskan oleh para pendahulu, mestinya kita ya mengisi. Jadi ruang merdeka ini kita manfaatkan seluas-luasnya untuk yang pertama, kita untuk tetap memelihara kesehatan, kemudian hidup gotong royong. Di dalam kehidupan kampung, Mas Bagas tadi apa? Ya kita mengikuti kampung yang seperti apa. Contohnya sederhana, ronda, jadwalnya ronda, ronda. Karena ya aku. Ora sang guyang-guyu kowe guyang-guyu ngapa? Aku ora udah pengen kok aja ronda Pak. Aku ingin nek ngono ki. Aku anggar ngarondo Kak, anggar marondo bojoku, Pak ora rondo. Ngopo aku jatuh ora apa-apa. Aku ingin. Mungkin berikutnya. Ini sebelah kita ini adalah Bapak dosen ya. Tentunya masyarakat kita, masyarakat bangsa Indonesia yang telah berada di dalam suatu negara yang merdeka, mestinya kita harus, kalau dulu berjuang mengusir penjajah, sekarang berjuang untuk meningkatkan kemampuan dan mutu hidup sebagai anak bangsa. Nah, tentunya melalui jalur pendidikan seluas-luasnya, setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya untuk menuntut ilmu agar rakyat bangsa Indonesia itu ke depan semakin berkualitas. Mungkin tambahan seperti itu. Luar biasa sekali, ini sudah mengenai pengalamannya. Ada yang mau dilanjut Pak Ibnu tadi? Mungkin tadi belum selesai, ada yang dilanjut? Yang Pak Agus. Jenengan kan tadi baru ngendikan, mungkin Pak Agus menambahkan, masih ada lagi enggak? Oke, banyak sih sebenarnya kalau yang ditanyakan Mas Bagas tadi, peran kita seperti apa.
kalau sedikit menyangkut yang tadi sampaikan Pak Dukuh tadi, bahwa agenda November adalah pilkada. Nah ini pilkada, kan boleh ya asal ya, tidak boleh. Boleh, asal boleh. Nah, Tenang artinya kita harus menentukan pimpinan, ya, pemimpin yang memang berkualitas. Nah ini kan sebenarnya mandat itu yang kemudian yang menentukan adalah rakyat. Nah kesempatan kita sebenarnya. Betul. Ya, kesempatan kita untuk kemudian jangan sepelekan itu hari itu. Di tanggal pinten nggih Pak nggih? Di 29 November. 29 November. Apalah. Proses pemilihannya ya. Jangan disepelekan. Berarti kan harus benar-benar cermat. Betul. Cermat. Artinya kemudian melihat tidak hanya kemudian hanya mungkin ada yang titipan-titipan itu nggih. Oh, tapi benar-benar melihat gitu ya. Bahwa ini kira-kira nanti bisa enggak membawa masyarakat Sleman ini menjadi sejahtera. Betul. Gitu intinya gitu. Betul. Tapi dalam kalkulasi politik perlu gimana kalau satu keradenan itu bisa bersatu juga gitu ya. Untuk maksudnya kemudian bersatu hanya satu pilihan atau bersatu? Nah, itu kan bisa dua macam, mempertahankan persatuan aja dulu. Oh, artinya kerukunan. Boleh pilihan beda tapi tetap satu kesatuan masyarakat keradenan. Kerukunan. Seperti warga bersatu, keradenan maju. Belum ya? Aku nyalon yang kabupaten gitu loh. Jadi mungkin itu tadi juga dalam hal pilkada itu kita bisa menentukan masa depan khususnya di Sleman ini untuk yang lebih baik gitu. Terima kasih Mas Kaisang. Jadi nanti kita pinter ngomong. Sekarang Pak Ibnu mungkin ya, ini untuk kedepannya Pak Ibnu ini kan ini ada apa ya? Pak Ibnu sebagai seorang yang dosen, kemudian sudah banyak sekali pengalaman untuk mengajar ke ini untuk tantangan Indonesia ke depannya ini kira-kira yang memang harus kita waspadai dan harus kita kita serap ilmunya itu yang kayak apa Pak Ibnu? Tentunya istilah globalisasi bahwa tidak ada sekat-sekat lagi ya. Jadi kalau dulu kan mau tahu luar negeri kan susah ya. Tadi juga dikasih tahu bahwa kabar kemerdekaan Indonesia itu antara Jakarta dengan Jogja ada berbeda berapa hari. Dengan Semarang aja sampai berbulan-bulan baru tahu. Nah, kalau sekarang kan tidak ada sekat lagi. Artinya bahwa arus informasi itu sangat mudah didapat oleh ya, Pak, ya. generasi sekarang. Ini menjadi keuntungan dan juga bisa menjadi masalah. Betul. Nah, saya melihat keuntungannya saja dulu. Jadi kalau dilihat dari sisi pendidikan ya, ini agak beda karakternya. Saya ini kebetulan ditugasi untuk jadi guru kan ya. Nah itu gaya mengajarnya dengan tempo dulu itu beda sekali. Anak-anak sekarang itu diajari gitu ya, itu kelihatannya mantuk-mantuk tapi bisa jadi tidak mengikuti kita. Tapi ternyata tetap bisa benar juga. Jadi tidak mengikuti kita tapi benar juga. Nah, maksudnya benar dalam segi hasilnya juga tidak terlalu salah hasilnya tidak terlalu salah. Kita sudah ajari mantuk-mantuk tapi kadang tidak mengerjakan apa yang kita ajari. Tetapi dia itu ternyata punya referensi lain. Karena memang ada informasi itu. Sehingga pola pendidikan sekarang itu prinsipnya adalah menjadi pendamping. Bukan penutur ya Pak ya. Kalau dulu kan gini, harus gini. Sekarang cuman dampingi aja, dampingi. Asal masih ada koridor harus noleh, harus nengok ke belakang. Siapa? Orang itu. Ya mungkin ada kesempatan kita berikan pertanyaan pada yang mau bertanya. Mbak Juli silakan tanya nih siji ya. Ojo tekan. Orang masih pertanyaannya yang dinengin iki yang dilarang pertanyaannya siji. Ojo tekan dana ya. Soalnya bakalin ganti ki danane ki yo ki mesti berkurang termasuk buff ki wis mesti akan berkurang. Enggak. Mau tanya ini Pak Ibnu dan juga Pak Agus. Ini berkaitan dengan tema ini kan ya, Nusantara Baru, Indonesia Baru ora. Aku ini langsung bayangannya ya ning IKN gitu ya. Tetapi sebenarnya PR Indonesia ini bahwa ada yang lebih krusial. Jadi Nusantara Baru, Indonesia Maju, tetapi karakter manusia menjadi baru. Apalagi
karakter anak-anak sekarang. Betul. Gen Z ini loh. Ya, ini yang perlu, ini kemudian menjadi PR kita, ya toh. Kita apalagi sebagai pamong gitu ya. Kita sebagai pamong juga sebagai orang tua, bagaimana menuntun ini kembali, menuntun lagi, tidak bisa mendampingi lagi. Tidak hanya mendampingi karena harus dituntun. Kalau tidak memang karakter Reus kemudian akan berubah benar gitu kan. Gen Z ini perso sendiri, berbeda dengan karakter-karakter manusia dulu, bukan yang manusia baru ini. Nah ini bagaimana pendapat Pak Ibnu ini menanggapi anak-anak Gen Z ini, termasuk ini Gen Z ini, berat ini Gen Z berat. Gen X itu. Jadi, ini kok ngaten, matur nuwun. Pak Ibnu J. Oke. Loh, bukannya lah aku nek karena aku lebih Mbak Yuli kan aku ra penak wong sepuh, masa aku ngalih bentar, aku ngetok kebenteran kok. Ning iso ngomong. Aku kan termasuk sekarang karena apa? Pemuda sekarang tuh sudah termasuk generasi yang bisa menghidupkan listrik ya toh Mbak. Gen Z itu jadi kan apanya? Nah ini radang iki ngertine bar supaya tadi gen. Ya monggo ditanggapi dulu. Ini loh contoh. Ini kita sedang diskusi nih. Anak-anak muda di sana dengan asiknya mengobrol dan main handphone gitu. Padahal ini sebenarnya penting loh didengarkan loh. Nok Cahayu. Nah, mari kita berdiskusi toh. Sini. Yuk kita belajar berdiskusi bersama yuk. Ini penting ya. Ini untuk masa depan kalian loh. Yuk, silakan sini duduk mendengarkan kita berdiskusi. Nah, ini semacam ini loh karakter yang ini yang harus kita sekarang harus tidak hanya bisa didampingi tapi yo saiki kudu kaya mbiyen meneh disamblek yo. Oke ya. Oke. Wes ayo, pemuda ayo kita wah iki aku ning jaba suarane larang ning kene mek do ditinggal entuk bokong iki piye? Sapa Mbak sapa kuwi? Ya ayo Dik, bisa. Wah, iki anak sisri mbadok kowe iki. Ya monggo ditanggapi dulu Pak Ibnu, mungkin dari tadi yang disampaikan Bu Yuni atau Bapak. Pertanyaan yang sangat berkualitas, sangat berbobot dari Bu Yuli. Pandangan saya saat ini adalah masa transisi dari pemerintahan yang beribu kota di Jakarta akan berpindah ke IKN. Tentunya ini juga pandangan saya, ini juga merupakan suatu tantangan yang itu kalau kita hayati, tantangan itu mesti kita sikapi dengan upaya, laku. Walaupun bulan depan atau tahun depan atau minggu depan kita juga belum tahu. Itulah ruang untuk kita berjuang. Nah, ruang untuk kita berjuang artinya tidak ada habisnya. Ketika dulu penjajahan mengusir Belanda, kemudian 79 tahun ke sini kita mengawali Indonesia, kemudian mengisi Indonesia. Sekarang akan adanya suatu transisi di pemerintahan ibu kota negara. Ini juga bagian dari hal yang mesti kita sikapi dengan semangat juang yang tinggi. Mungkin gitu Bu Yuli. Mungkin dari Pak Ibnu tadi yang disampaikan Bu Yuli bisa ditanggapi untuk masalah Gen Z tadi Pak. Jadi merupakan sebetulnya merupakan keprihatinan juga kalau melihat dari masa sekarang ini. Tapi ya gimana, ini udah berubah zamannya, kita harus mengikuti. Kayak mana? Omongannya kita bangun dah. Bangun aku ki. Omongannya kita arah ngene Kaisang. Aja mbok gadok-gadok ki. Tadi ya Moga-moga Pak Ibnu. Siapa Ibnu? Matur nuwun Bu Juli. Nggih, ini memang kita mengalami hal baru, benar-benar baru. Apalagi kalau sebagai pendidik akan sangat kerasa. Jadi Gen Z kalau sekarang kadang-kadang disebut sebagai generasi strawberry. Jadi bagus tapi jero melenyek kan gitu ya. Jadi artinya ini memang harus hati-hati mengelola adik-adik ini, jadi generasi Z ini.
Ini biasanya karena dibentuk oleh keluarga yang dulunya mungkin tidak terfasilitasi, tapi ketika sudah mampu, pengen bales dengan memfasilitasi penuh anaknya. Jadi misalnya dulu untuk dapat sepeda susah, sekarang belum minta aja dikasih. Nah gitu. Nah ini akhirnya akan terbentuk generasi di era sekarang ini. Memang karakternya beda dan harus hati-hati. Karena kalau salah mengelolanya mudah patah. Jadi memang mudah patah teman-teman generasi Z ini, mudah patah. Memang harus hati-hati. Dan kuncinya adalah memang selalu dekat dengan mereka. Jadi menjadi teman mereka gitu. Karena sebenarnya ketika generasi Z ini jatuh itu, kalau tidak didampingi bahaya. Bahkan beberapa berita terakhir ini sampai level mahasiswa S1 dan S2 aja juga sampai seperti itu, bisa kita lihat. Artinya mudah sekali mereka patah seperti itu. Dan memang kuncinya tadi harus didampingi dan komunikasi. Intinya di komunikasi. Dan kelihatannya kalau di Kradenan konteksnya agak lain. Betul. Gaya pendidikannya itu tidak terlalu membuat melenyek gitu ya. Jadi memang ya agak-agak keras gitu. Agak magel ya. Keras. Itu malah bagus. Oh gitu ya. Agak keras dikit, tetapi ya dalam batasan itu. Kalau terlalu lembek itu memang prinsipnya gini. Mereka itu tahu bahwa dia tidak akan disakiti, apalagi di kampus. Di kampus itu terkenal tidak ada main tangan, tidak boleh kan gitu. Bullying dan sebagainya. Jadi mereka itu menggunakan senjata itu. Berarti pokoknya memang harus ya paling dikerasin nggak apa ya, karena kalau nggak keras nggak bisa masuk ya Pak ya. Loh, saya tadi pikir maksudnya kalau orang tuh kalau misalnya malah ibu niku kok malah penggalih kok wajib tak karek to Bu. Maksudnya katanya ini keras niku misalnya ke dianane mbok jondono. Kok isih ndono oh jondono ora. Nah itu kan perlu kan biar mereka masuk Bu. Kalau itu juga bisa juga Bu kata Bu. Ada yang mau tanya lagi silakan. Ayo adik-adik Karangtaruna ada pertanyaan untuk beliau mungkin. Kalau lagi dong otot-otot balung. Pak RT 04. Oh monggo Pak RT. Tuku dewe. Dene ra apa-apa jajan Mbak Yuni lho. Atas surung suaraku. Pumpung iso ngomong terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tujukan pada Pak dosen. Nah, ini Pak dosen. Di era apa ya? Era sekarang. Era Pak Harto itu ya. Zaman Pak era Pak Harto itu kan digembar-gemborkan tentang Eka Prasetya Pancakarsa ya. Itu memang menurut saya suatu karya yang luar biasa dari zaman Pak Harto. Mengapa demikian? Karena Pancasila itu kalau dijabarkan itu memang pengamalannya yang langsung terpraktek di sehari-hari itu Eka Prasetya Pancakarsa atau P4 itu istilahnya. Tetapi ketika Pak Harto lengser, P4 itu seolah-olah dihilangkan. Sampai-sampai pendidikan moral Pancasila sudah diganti kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan. Nah, sekarang ini timbul yang menjadi masalah sekarang, generasi muda itu mau mengamalkan Pancasila, pedomannya tidak tahu. Nah, apa toh yang harus saya lakukan untuk mengamalkan Pancasila? Dulu di YouTube pernah saya lihat itu berseragam seperti IPDN atau apa, itu malah justru Pancasila enggak hafal. Nah, itu memang memalukan sekali. Terus seragamnya mirip pertanahan itu, kalau tidak ya IPDN itulah. Nah, itu yang disayangkan sekali. Jadi sekarang itu aku arep ngamalke Pancasila lagi kepiye to? Nah, kalau dulu jelas ini butir ini udah sampai hafal. Jadi kalau
melenceng dari itu berarti tidak mengamalkan Pancasila gitu. Itu melanggar daripada dasar-dasar dari negara kita. Nah itu yang mengapa kok sampai seperti itu Pak? Kok begitu dihilangkan itu apa karena tidak senang sama Pak Harto atau karena memang ada oknum-oknum yang sengaja membuat negara kita itu tidak bagus itu jadi diselewengkan itulah seperti itu. Mohon Pak dosen pencerahannya karena memang itu abot. Monggo Pak Sejak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Pak Sarjana, Pak RT. Nggih, sebelum menjawab yang itu nggih, saya juga termasuk yang kagum dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu benar-benar kalau kita lihat jernih sekali. Artinya simple yang Pancasila kemudian Undang-Undang Dasar itu lengkap sekali. Kalau kita bandingkan produk-produk hukum sekarang itu kan karena mungkin banyak kepentingan nggih. Betul. Kalau dulu memang benar-benar jernih untuk negara dan dari hati nurani. Itu jadi memang kelihatannya itu masterpiece tempo dulu. Betul. Jadi memang kalau dibandingkan yang produk sekarang agak berbeda. Nah balik lagi, jadi itu memang sebenarnya kalau kemudian dilestarikan ya sangat istilahnya harus dilestarikan karena memang itu produk yang cukup bagus. Nah kalau saya melihat kurikulum sekarang Pak Sarjana, jadi kalau misalnya kurikulum SD ya, kebetulan ya sok-sok lihat buku anak saya gitu ya, itu sebenarnya model pendidikannya saja yang berbeda. Jadi tidak main hafalan, tapi langsung implementasi. Jadi tematik, istilahnya tematik ya. Penerapannya ya Pak. Ya. Misalnya tentang kegotong royongan, itu nanti modelnya kemudian dicarikan gambar yang tentang gotong royong, itu menunjukkan sila keberapa. Kalau kelas-kelas kecil biasanya gambar dulu, terus nanti kalau kelas 4 itu sudah mulai urean. Jadi mungkin memang arahnya kepada pemahaman yang utuh, tidak hanya hafalan. Ini positive thinkingnya ya. Artinya memang sebenarnya masih ada Pak, masih ada. Itu masih ada. Memang gaya penyampaiannya yang berbeda. Kalau dulu memang dipaketkan, misalnya kami dulu waktu mahasiswa baru ada penataran P4. Betul. Jadi memang fix seperti itu. Tetapi sekarang dimasukkan di dalam PPSMB, jadi masa orientasi kampusnya. Siswa. Kemudian kalau di UGM ada pusat studi Pancasila. Nah, gitu. Jadi di situ juga membahas atau mengkaji tentang Pancasila. Insya Allah masih dilestarikan Pak Sarjana. Jadi mungkin memang gayanya saja yang berbeda. Terima kasih. Iya, mungkin bentuk penerapannya ya. Misalnya kalau dulu tuh tahu digaya tahu pelempung, saya kan tahu bulat, ada tahu tek itu dibentuk intinya sama nggih Pak nggih. Nah itu, jadi masih ada Pak RT untuk penerapan P4-nya masih ada. Okay. Mengikuti perkembangan anak-anak juga Mas. Iya, karena anak sekarang kemarin kalau di zaman dulu nggak bisa, ya kan. Nah sekarang bayang kalau zaman dulu saya tuh waktu sekolah kan saya orang paling alim waktu SMP. Ya. Aliran. Alim. Oke. Kuping orang tuh. Oke. Kuping apa panci ya. Satu dulu termasuk orang yang paling alim, saking alimnya balang tuh kalau dimarahi guru dibalang penghapus. Saya dibalang tuh ketok emah hari kanan lapor bapakku, malah bapakku dibalang watu. Itu karena apa? Tahu karena mungkin ibu zaman dulu tuh kalau mendidik kayak gitu, tapi sekarang enggak. Begitu anaknya dibalang watu langsung ngundang balane sak kampung bapaknya ngeroyok gurune. Itu kayak Pak ya. Lah memang itu kejadian bener lho Pak. Ya toh. Kalau misalnya dijewer anak salah dijewer, nangis ke bapaknya, engko akhirnya pengacara. Karena mereka enggak tahu perjuangan seorang guru untuk mendidik muridnya untuk mengikuti perkembangan zaman. Gitu nggih. Aku cerdas nek kene aku. Mungkin sebentar lagi ini tinggal satu pertanyaan. Nanti setelah itu karena terlalu malam. Udah malam Mas. Sebetulnya ini belum malam loh, lagi jam 11 tuh. Tirakatan kan sampai jam 12. Terus kok bubar. Nah, ini yang sebetulnya ini dari pribadi saya ya Mas ya. Kan ini generasi apa ya jenenge? Bawahku generasi Z. Saya termasuk generasi milenial ya. 2000. Kowe generasi saya jelas kowe gitu. Enggak. Saya tekan ibu tekan ibumu kae. Tekan bojomu kan ibuke. Yang menjadi keprihatinan saya,
Kowe prihatin sama ibumu karo soal prihatin. Luwih prihatin. Di yang seperti ini, contoh sedikit saja. Ini acara ini Malam Tirakatan loh, memperingati hari kemerdekaan. Kita menghargai jasa pahlawan. Kita membuat acara ini penuh dengan ya pengorbanan lah. Ini acara belum selesai bubar wisan. Ini menjadi prihatin kalau saya, Mas. Oh. Prihatin. Oh, jenenge ganti prihatin kan. Enggak, ini apa yang salah sebetulnya? Gitu loh, yang harus kita pikirkan lagi untuk kedepannya. Ini udah beberapa kali loh, Mbah Jae pernah menyampaikan seperti ini. Ini durung rampung, Mas. Merdekane sesuk, wong tekan jam 12 kok sudah bubar. Lah mau diganti wae rasa acara tirakatan, acara makan bersama. Genah. Esensinya apa? Aku ramal balik enggak aku. Ora iki enggak, bener, Mas. Kowe iki sapleke ben. Yo ben. Sapleke dekorasimu tombok njuk saraman kan. Ora masalah, tak tomboki. Cuman ini kan miris gitu loh, Mas. Ya kita memang gitu nggak apa, kita nggak bisa menyalahkan, tapi kita sudah bersyukur mereka akhirnya mau datang gitu. Oh iya. Makanya kita pelan demi pelan sekali, nanti kita bimbing, kita bina. Karena kalau ibaratnya wong mudun, kuwi nek anjlok mesti kaya aku gedheglek yo abuh. Ya, makanya harus pelan-pelan melalui tangga. Iki ngene sithik, nanti akhirnya dia akan sampai ke tujuannya. Makanya cara mendidik mungkin untuk saat ini kan lain. Kesoalnya mendidik Dipa karo si anak sapa jenenge? Itu memang harus berlainan. Orang kaya ibu mendidik kowe atau dadi mungkin nek berarti nek ibu ora iso didik aku. Sikek to, ibu iso jane iso sing rasa sing diatur, Gas. Ya, cetak aku nih. Cuma ya kita kembali lagi lah. Harus apa gitu lah untuk ini prihatin kalau aku Mas betul. Jenengku ganti Arya Prihatin we. Prihatin, ora mek prihatin no jari barang ono sing pini barang. Iya kembali lagi mungkin kita udah malam nanti. Ya, nggih pokoknya nanti kalau ini menjadi bahan evaluasi kita bersama mungkin dari. Apalagi besok akan masih ada upacara bendera. Untuk persiapan juga lama, makanya untuk acara sarasehan mungkin kita cukupkan. Kalau kurang besok kita untuk tahun depan nggih. Terima kasih. Pak Agus, Bu Pak Ibnu, matur sembah nuwun awit sampun kersa. Sama Mas Novi. Lah napa nggih jenenge pencerahan mugi-mugi menika yang sampun dipun ngendikaken sahabat dipun serep kalian para kadang-kadang kaneman lan saha Bapak Ibu ingkang rawuh wonten mriki nggih. Mengke sak sampun menika mengke saged nemui sapa iki bendarane mau? Apa? Iki lho ning kene amplop. Wah, niku Mas Bagas mengke tanda tangan mengke. Ya. Transfer. Nggih. Ya. Oke, Bapak Ibu mungkin demikian Mas sampaikan, mungkin ada kata saya, kata Mas Bagas yang kurang berkenan atau mungkin tingkah yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon maaf karena memang ini adalah taktik kita supaya orang langut. Karena acara terakhir sing delok sithik ndak dong langut, makanya kita kasih guyon-guyon sedikit. Kalaupun ada nanti kita yang ngomongnya keladuk, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Gitu Mas Bagas, itu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.